Kami dari kelompok 3 yang akan membahas studi komparasi Asia, mata kuliah wawasan profesi pendidikan. Kita beranggotakan 4 orang, yaitu ada Bu Anteng, Bu Elsa, saya sendiri Bu Nisa, dan Bu Milania. Oke, untuk yang pertama, akan dibahas dulu pengertian komparasi itu apa sih? Jadi komparasi itu adalah perbandingan, penelitian yang bersifat membandingkan. Untuk komparasi di Indonesia itu sendiri, tujuan pendidikannya jelas sudah Ibu Bapak ketahui juga, tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 yang berdasarkan Pancasila. Jika tadi tujuan, sekarang jenjang pendidikan di Indonesia itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Bab 4 Pasal 13 Ayat 1, anggaran di Indonesia. Anggarannya bersumber dari APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dikhususkan dengan BOS, bantuan operasional sekolah. Jadi anggaran ini khusus lalu ditransfer ke anggaran pendapatan belanja daerah. Nah, ini guru di Indonesia. Oke, selanjutnya ada kurikulum di Indonesia. Kemudian ada tujuan pendidikan Jepang. Nah, filsafat pendidikan Jepang tercermin dalam tujuan pendidikannya di Jepang. Nah, negara Jepang merupakan salah satu negara yang terletak di Asia Timur. Lanjut, Ibu. Nah, dalam struktur pendidikan di Jepang terbagi atas beberapa jenjang. Yang pertama itu ada pendidikan dasar atau sekolah dasar. Dari uraian tentang jenis dan pendidikan Jepang, untuk pendidikan dasar agak mirip dengan pendidikan dasar yang diterapkan di Indonesia, termasuk wajib belajarnya. Lalu ada pembuatan kurikulum pendidikan di Jepang. Nah, pembuatan kurikulum pendidikan di Jepang itu diawasi oleh The Board of Education. Yang pertama, legalisme. Pendidikan di Jepang tetap mengedepankan aturan hukum dan melegalkan hak setiap individu untuk memperoleh pendidikan tanpa mendiskriminasikan siapapun, suku, agama, ras, dan antar golongan berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Struktur sistem atau jenjang pendidikan di Cina dibagi menjadi 4, sama halnya seperti di Indonesia. Kemudian ada biaya pendidikan di Cina. Pendidikan di Cina ini guru-gurunya itu termasuk makmur daripada pegawai-pegawai lainnya karena ada tunjangan-tunjangan, ada personalia atau guru di Cina. Standar untuk menjadi guru di Cina adalah melalui pendidikan dalam jabatan. Kurikulum dirumuskan oleh Komisi Pendidikan Negara yang sangat fleksibel serta bervariasi atas dasar kemampuan dan karakteristik wilayah kota atau desa. Studi komparasi Korea Selatan. Tujuan pendidikan Korea Selatan Lanjutkan ya, untuk jenjang pendidikan di Korea Selatan, dari studi komparasi ini tidak jauh berbeda dengan Jepang tadi, bahwa di Korea Selatan itu juga ada pendidikan sekolah dasar, di mana itu 6 tahun wajib belajar, kemudian ada sekolah menengah tingkat pertama, itu ada 3 tahun, kemudian ada SLTA, ini hampir sama dengan pendidikan yang ada di Indonesia, ada yang kejuruan, ada juga yang SMA negerinya seperti SMA biasa. Kemudian ada pendidikan tinggi, hampir kurang lebih hampir 20% anggaran pendapatan dari negaranya tersebut dialokasikan untuk pendidikan di negara Korea Selatan tersebut. Dan yang membedakan adalah bahwa di studi komparasi di Korea Selatan ini, kalau di Indonesia mungkin jam pembelajarannya itu tidak terlalu lama. Justru Korea Selatan inilah yang menjadi negara maju dengan jam atau alokasi waktu pembelajaran itu sangat lama. Selanjutnya, nah, untuk guru atau personalia Korea Selatan, di sini ada 2 jenis pendidikan guru, yaitu akademik atau grade 13-14 untuk guru SD, dan pendidikan guru 4 tahun untuk guru sekolah menengah. Yang dimana untuk menjadi guru kualifikasinya pun itu harus dilihat dari lisens gitu. Jadi di Korea Selatan pun ada beberapa tingkatan untuk guru melalui tesnya juga, supaya ada kualifikasi dan lisens atau
Nah, untuk kurikulumnya, karena kurikulum itu bertinjau pada menanamkan rasa identitas nasional dan kedaulatan diri peserta didik di Korea Selatan, makanya kurikulum ini mengintegrasikan 5 langkah. Dibuka sesi tanya jawabnya untuk 3 penanya. Oke, Ibu Puri sudah raisen. Silakan Ibu Puri. Ya, terima kasih untuk Bu Nisa dan kawan-kawan untuk presentasinya hari ini. Luar biasa, jadi membuka cakrawala kita tentang pendidikan di negara lain. Tadi, ya sebelumnya mohon maaf kalau ada backsound yang lewat gitu. Tadi yang paling kentara dari presentasinya dari masing-masing negara, itu kalau yang saya lihat yang pertama, kesejahteraan gurunya ya. Terus yang kedua, tadi untuk struktur atau sistem jenjang pendidikannya, di antara 4 negara, sepertinya tadi hanya Indonesia ya yang ada PAUD pendidikan usia dininya. Yang jadi pertanyaan saya di sini, untuk PAUD atau pendidikan usia dini di negara Jepang, Cina, dan Korea, apakah tidak ada atau dia sudah dimasukkan ke dalam pendidikan dasar? Kalau memang dia ada, sistem kurikulumnya seperti apa? Mohon dijelaskan dengan singkat. Terima kasih, Bu Nisa. Apa perbedaan signifikannya dengan sistem pendidikan di Indonesia? Kemudian apa kelebihan dari sistem pendidikan di Cina itu sendiri sehingga Cina itu dapat dikatakan memiliki sistem pendidikan terbaik? Apakah di Cina juga sistem pendidikannya memiliki kelemahan? Jika ada, kelemahan apa saja sehingga nanti kita sebagai generasi penerus gitu belajar dari kelemahan yang ada di Cina sehingga tidak terjadi di negara Indonesia. Begitu. Terima kasih Bu Nisa. Oke, baik. Terima kasih Bu Hanifah. Pertanyaan yang bercabang ya, Bu ya, terkait Cina. Oke, ada lagi satu pertanyaan lagi mungkin dari beda orang, walaupun sebenarnya dari Bu Hanifah udah lebih dari 3 pertanyaan ya, Bu ya. Kayaknya penasaran banget sama Cina, Bu. Ada lagi Bapak Ibu? Atau rekan satu kelompok yang mungkin mau langsung menjawab pertanyaan dari Bu Puri terkait adakah jenjang TK atau PAUD di 3 negara yang kita angkat? Lalu dari Bu Hanifah terkait pertanyaan negara Cina, perbedaan signifikannya kenapa Cina menjadi negara yang dikatakan nomor 1 secara peringkat PISA ya Bu ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Baik, Bapak Wahid. Silakan Bapak. Baik, mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Hanifah tadi terkait dengan pendidikan di Cina ya. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan di Cina itu adalah pendidikan terbaik, begitu juga dengan guru-gurunya dari segi keuangan yang didukung dengan adanya tunjangan 10% untuk kemakmuran para guru-guru di Cina dibandingkan dengan pegawai-pegawai lainnya. Nah, di sini ada perbandingan pendidikan di Cina dengan Indonesia yang dikatakan mengapa Cina itu dikatakan maju dalam sistem pendidikan. Sistem pendidikan Cina itu lebih terbuka. Kayaknya kita butuh ke Cina ini, biar tahu ya. Kayak berarti deal, kita kooperasi ke Cina ya. Nggak bercanda. Baik saya kasih tambahan sedikit ya, nanti silakan yang mau menambahkan setelah saya beri tanggapan atau mungkin boleh menyanggah silakan. Bapak Ibu, memang 2015 ini peringkat PISA di Asia itu dipegang oleh Singapura gitu. 2018 dan 2022 belum keluar, tapi saya sudah ada gitu ya, 2018 dan 2022.
Oke, ini sangat unik ya. Kenapa? Tadi pertanyaan pertama deh, kalau nggak salah ada PAUD atau TK gitu ya. Oke, sebenarnya kalau di Cina, secara rentetan sekolahnya itu hampir sama dengan di Indonesia. Bahkan untuk tingkat PAUD atau TK itu di Cina itu 3 tahun, sama kayak di kita kan. Kan ada kelompok belajar 1 tahun, TKA dan TKB setahun jadi 3 tahun ya. Walaupun itu tidak wajib karena yang masuk pada kategori wajib itu adalah dimulai dari sekolah dasar. Sama persis seperti di Indonesia. Tetapi kok kita kenapa tidak bisa gitu ya. Nah, Cina ini memang prosesnya panjang Bapak Ibu dalam hal pendidikannya. Di sebelum 10 tahun terakhir memang Cina ini selalu fokus kepada sport ya, olahraga gitu. Makanya jangan heran kalau setiap SEA Games, Olimpiade gitu ya, Olimpiade Cina selalu peringkat 1 gitu ya dari seluruh dunia bahkan. Kenapa? Karena memang di Cina dari sekolah dasar sampai universitinya itu mereka support terhadap olahraga. Nah, oleh karena itu, menimbulkan soft skill dan hard skill bagi peserta didik perlu ada kolaborasi 3 keterkaitan. Lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan anak bermain. Karena ini menjadi penopang, Bapak Ibu. Menjadi penopang pendidikan karakter itu sendiri. Kalau karakter itu sendiri sudah terbentuk, anak ini akan berjalan sesuai dengan ritme mereka gitu. Karena kurikulum di Jepang ini tidak seberat seperti kurikulum di Indonesia gitu. Ya, untuk sekolah dasar ya, beban berat dalam artinya adalah pelajaran yang nanti dihadapkan oleh peserta didik. Di Jepang itu mereka untuk sekolah dasar tidak terlalu dibebankan kepada pelajaran-pelajaran sains, melainkan adalah pendidikan karakter, kebudayaan, kultur, dan seterusnya. Nah, karena guru sepertinya belum diwajibkan, mudah-mudahan nanti kalau saya jadi menteri, saya wajibkan nih guru buat buku gitu ya. Atau kalau mau merdeka belajar, merdeka sekalian, buku ajar ya harus guru kelasnya sendiri yang buat. Gitu. Ya. Untuk kesimpulan dari studi komparasi Asia ini, dapat disimpulkan bahwa sistem manajemen dari ketiga negara Cina, Jepang, dan Korea itu bersifat gabungan antara sentralistik dan desentralisasi. Sifatnya kesentralisasinya sebatas penyusunan panduan dan pedoman semata, sedangkan operasionalnya secara penuh diserahkan kepada komite atau dewan sekolah secara mandiri untuk mengkaji proses pendidikan secara keseluruhan. Dengan kurikulum yang bisa diberikan keleluasaan untuk menambah kurikulum lokal sesuai permintaan siswa, kondisi wilayah masing-masing untuk membawa siswa mampu memiliki kreativitas khusus dalam kehidupannya. Serta guru menjadi pemegang sentral untuk keberlangsungan pendidikan guru SD di semua negara Asia. Semoga dengan pembelajaran studi komparasi Asia ini kita dapat mengambil dan menerapkan pembelajaran apa-apa yang bisa diterapkan dari ketiga negara yang sudah kita bahas. Mungkin itu Pak Arum dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf untuk presentasinya. Semoga Bapak Ibu semuanya sehat selalu. Ditutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.